course, I just become applications based on maps. So you see the project's progress. If it's too slow, now I can call my supervisor to look harder. I will be back in a few days' time when with Pak Makarim, Darusman, and Pak Marzuki, Darusman, and Pak Makarim will be somewhere. We'll have the conference on human rights cities, and your city is going to become an example of the software. Something you might be interested is these applications. I can scan what my people complain. Email, Twitter, Facebook, whatever. These apps can scan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku kini tengah melawan para rentenir yang mencekik penghasilan para pedagang kaki lima atau PKL yang berada di Kota Bandung. Mengatasi praktek rentenir yang menyusahkan ini, Kang Emil Sapan akrab Ridwan Kamil mengadakan sistem kredit melati. Hal itu disampaikannya di pendopo Wali Kota Bandung beberapa waktu lalu. Sambil ini ditertibkan, kita juga melawan rentenir karena banyak PKL-PKL warga Bandung yang tidak bisa naik kelas menjadi sejahtera karena sibuk perputaran uangnya hanya untuk menyambung hidup karena terjebak rentenir. Nah, kita ada kredit melati tanpa bunga, ada uang administrasi sedikit dari 500.000 sampai 30 juta. Diharapkan kalau ini lancar diserap, mudah-mudahan bisa melawan rentenir yang mencekik PKL-PKL yang ada di Bandung juga. Hingga kini, masih banyak wilayah di Kota Bandung yang dipadati oleh para PKL. Per tahun 2015 ini, Ridwan Kamil berjanji akan merelokasi mereka ke tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kota. Ridwan Kamil dan Oded Daniel resmi memimpin Kota Bandung untuk periode 2013-2018. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih dilakukan di gedung DPRD Kota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dan Oded Daniel digelar di gedung DPRD Kota Bandung dengan sederhana. Prosesi pelantikan tanpa dihadiri mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, yang masih ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setelah pembacaan keputusan oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyematkan tanda jabatan kepada Wali Kota terpilih. Ridwan Kamil dan Oded Daniel terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung setelah memenangkan pemilu Kada Kota Bandung pada Mei lalu. Keduanya akan memimpin Kota Bandung periode 2013-2018. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Kontroversi kebijakan mobil murah kian mengemuka. Mobil murah yang katanya ramah lingkungan atau low-cost green car ini termasuk salah satu produk yang dimunculkan dalam hajatan pameran otomotif terbesar di Jakarta. Keberadaan mobil murah yang sudah disetujui pemerintah sejak awal Juni lalu serentak dianggap sebagai ancaman bagi kondisi lalu lintas di sejumlah kota besar di tanah air. Penolakan kebijakan mobil murah sudah terang-terangan disuarakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Alasannya, mobil-mobil murah yang dibanderol di bawah 100 juta rupiah sangat berpotensi menambah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Penolakan atas kebijakan mobil murah juga disuarakan Wali Kota Bandung, Jawa Barat. Kebijakan mobil murah justru dianggap bertolak belakang dengan upaya pemerintah Kota Bandung mengurai kemacetan di Kota Kembang. Bagi pemerintah kota sedang berupaya membangkitkan semangat baru orang naik public transport gitu. Kalau kebanjiran mobil,
saya kira itu mempersulit upaya kota-kota di metropolitan dalam mengatasi penguraian kemacetan. Jadi Kampanye anti menggunakan mobil pribadi belakangan tengah digalakan pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung mendorong masyarakatnya untuk beralih menggunakan sepeda dan sarana transportasi umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebijakan mobil murah juga menghantui orang nomor 1 di Jawa Tengah. Meski dibanderol di bawah 100 juta rupiah per unit, kebijakan mobil murah dianggap sebagai bumerang yang akan menambah persoalan kemacetan di kota besar. Transportasi hari sudah muncul berita-berita yang lebih menarik lagi karena apa yang disebut mobil murah itu kalau konteks saya adalah satu saja. Inilah itu berkaitan dengan traffic jam yang akan terjadi gitu aja. Itu aja sebenarnya. Berbeda dengan pemerintah Provinsi Bali, keberadaan mobil murah bukan ancaman bagi kondisi lalu lintas di Bali secara keseluruhan dalam waktu dekat. Gubernur Bali yang juga merupakan fungsionaris Partai Demokrat justru mengkritisi harga jual mobil ramah lingkungan. Meski disebut sebagai mobil murah, harga yang ditawarkan masih tergolong tinggi untuk sasaran konsumen mobil murah yang katanya mobil untuk rakyat miskin. Murah-murahnya berapa itu? Di bawah 100. Di bawah 100 masih mahal juga. Kalau ada 20 juta gitu, baru murah tuh. Pro dan kontra keberadaan mobil murah di tanah air menjadi begitu mengemuka belakangan ini setelah pemerintah ngotot tetap akan melanjutkan pengembangan mobil murah yang dianggap mampu merangsang pertumbuhan produksi otomotif di dalam negeri. Tim Liputan, Trans 7. ya kita bisa lihat ya di September 2013 waktu saya mulai menjabat kondisi persampahan sangat luar biasa buruk lah ya. Sekarang hampir 2 tahun relatif membaik. Karena kita melakukan 3 strategi. 1, merubah budaya, ada gerakan pungut sampah Senin, Rabu, Jumat, kan begitu. Kemudian ada superhero sampah juga, ada bank sampah yang nuker jadi buku macam-macam. Kan. Kedua adalah regulasi, melakukan denda buang sampah yang masih terus kita lakukan. Yang ketiganya adalah menaikkan infrastruktur. Nah, infrastruktur itu memperbanyak tempat sampah, kita spend 20 miliar untuk mobil yang street sweeper itu kita lakukan, kemudian biodigester 1000 sudah didistribusikan di wilayah-wilayah sehingga sampah di RT itu dimakan oleh mikroorganisme yang tidak menghasilkan problem, kemudian si panasnya jadikan untuk memasak misalkan seperti itu. Jadi kombinasi kultur, infrastruktur, dan regulasi. Pemerintah Kota Bandung kini tengah fokus membenahi infrastruktur kota yang semrawut di beberapa titik. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil menjelaskan beberapa peraturan daerah terkait larangan berjualan bagi pedagang kaki lima di zona merah. Hal tersebut disampaikannya di Pendopo Wali Kota Bandung, Rabu 1 Juli 2015. Nah, kita melakukan penertiban pertama di zona merah sesuai Perda. Jadi selama saya menjabat kurang lebih 20 bulan, sudah sekitar 6 titik ya sudah dibereskan. Bandung ini banyak, sekitar 20-an titik. Nah, menjelang 2 tahun ini baru 6 titik. Insya Allah sampai akhir masa jabatan kita komit semuanya. Tapi solusi dari Pemkot Bandung itu selalu mencari upaya relokasi dulu, baru ditertibkan. Jadi yang namanya Kepatihan, kemudian dalam kaum, alun-alun, kemudian di daerah Tegalega, kemudian di daerah Jalan Merdeka dan lain-lain itu sudah ditertibkan. Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, warga pun merespon baik perubahan tersebut. Baik, lebih baik dari kemarin-kemarin ya, bersih, tertata rapi. Cuman untuk satu aja, tempat sampahnya, kebersihan itu aja. Kalau sekarang sih udah agak rapih ya, gitu. Dibanding tahun lalu kan berantakan banget. Kalau sekarang juga udah ada tempat duduk yang lainnya. Tapi untuk pedagang-pedagangnya lebih ditata lagi aja gitu. Soalnya sekarang masih agak berantakan aja. Sudah ada perkembangan bagus. Saya salut pada Pemda Provinsi Jawa Barat, terutama Wali Kota Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan Bandung lebih sejuk lagi, lebih nyaman lagi, lebih indah lagi. Apa yang diharapkan Pak Ridwan Kamil termasuk warga Kota Kemang Bandung
inilah yang mereka harapkan seperti ini. Kini, Kota Bandung sudah mengalami beberapa perubahan, baik itu dari penataan para pedagang kaki lima dan juga sampah yang seringkali menumpuk di beberapa pasar kota.